Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam yang berjudul Bani Umayyah. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Melinda Melia, Rumiati, Nurbaria, Siti Nurhikmah, dan terakhir saya Syafa Nisa sebagai moderator. Baiklah, di sini materi pertama yang akan dijelaskan oleh Melinda Melia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Amelia, NIM 201110083. Di sini saya akan memaparkan materi yakni dari poin pembahasan dinasti Utsmaniyah di Turki. Daulah Turki Utsmani adalah salah satunya daulah di antara sekian banyak daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya. Selanjutnya, Turki Utsmani kembali menyumbangkan wilayah yang cukup luas bagi dunia Islam. Mereka berhasil melakukan ekspansi Islam ke Eropa Timur. Bahkan, mereka adalah salah satunya yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi itu oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau yang disebut Sang Penakluk pada tahun 1453 Masehi. Maka dengan dikuasainya Konstantinopel itu, pintu ekspansi ke Eropa semakin menjadi sukses dan terbuka. Puncak kejayaan Turki Utsmani dalam memperluas wilayah ekspansi adalah di tangan Sultan Sulaiman I, yakni dari 1520 sampai 1566 Masehi, yang terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung dan Sulaiman Al-Kanun. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Turki Utsmani meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Balkan, Yunani, Bosnia, Bulgaria, Hongaria, Rumania, sampai ke batas sungai Danube. Dengan 3 lautan, yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Itulah gambaran luasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang dimulai dari Asia, Afrika sampai ke Eropa Timur, perbatasan dengan 3 lautan yang telah mereka sumbangkan ke dunia Islam. Sehingga Turki Utsmani adalah daulah yang paling besar dan yang paling lama berdiri dibanding daulah Islam lainnya. Baik, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, dikembalikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaria, NIM 201110010. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembentukan pemerintahan. Pembentukan pemerintahan ini yang dimana pendirinya yaitu dari bangsa Turki dari suku Ughaz yang mendiami wilayah Mongol. Yang dilakukan oleh Utsman I ini antara lain yang pertama mengirim surat kepada raja-raja tetangga yang berisikan pilihan, antara lain yang pertama masuk Islam, yang kedua membayar upeti, yang ketiga perang, yang dimana raja-raja ini ada yang langsung menerima dan ada yang juga bergabung sehingga wilayah Turki ini semakin meluas. Yang kedua menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Bursa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota Daulah Turki Utsmaniyah. Utsman I meninggal dunia tahun 1326 Masehi. Sultan Turki Utsmaniyah digantikan oleh Orkan 1326 sampai 1359 Masehi. Hal-hal dilakukan oleh Orkan yaitu yang pertama menaklukkan Azmir Smyrna pada tahun 1327 Masehi, yang kedua menaklukkan Suasanli, yang tiga menaklukkan Iskandar, yang keempat menaklukkan Ankara, yang lima menaklukkan Gallipoli. Masa kejayaan pemerintahan yang dimana puncaknya itu terjadi di Turki Utsmani pada 3 seorang sultan. Yang pertama Sultan Muhammad II bergelar Al-Fatih, Sang Penakluk, yang dimana telah mengalahkan Bizantium dan juga menaklukkan Konstantinopel yang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh anaknya Sultan Salim I, yaitu Sultan Bayezid dan Sultan Sulaiman I Al-Kanun. Masa kemunduran yang dimana masa kemerosotan ini terjadi di Turki Utsmani sepeninggalnya Sultan Sulaiman pada abad ke-1566 Masehi sampai sebelum Turki menjadi republik. Di tangan Mustafa Kamal Atatürk tercatat 27 sultan yang tidak dapat diandalkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumiati dengan nomor induk mahasiswa 20.111.094. Di sini saya akan melanjutkan makalah presentasi yang telah kami buat. Bismillahirrahmanirrahim, tentang dinasti Safawi dan
Qajar di Persia. A. Pembentukan pemerintahan. Daulah Safawiyah pada tahun 1501 dan 1736 Masehi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Pengikut tarekat ini sampai teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya gerakan tarekat Safawiyah ini bertujuan memerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Keberadaan tarekat ini semakin penting setelah berubah dari tarekat kecil yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar, artinya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di daerah di luar Ardabil, Saf al-Din menempatkan wakilnya yang memimpin murid-muridnya diberi gelar khalifah, yaitu B. Masa kemajuan. Selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia atau Iran di sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi, pada kemajuannya hanya ada di tangan dua sultan, yaitu Ismail pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi, dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Shah Abbas I, yaitu pada tahun 1558 sampai 1622 Masehi. Yaitu ada Sultan Ismail, Shah Abbas, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan kebudayaan dan seni, masa kemunduran seni Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1624 sampai 1642 Masehi, adalah pemimpin yang lemah dan sangat kejam kepada pembesar-pembesar kerajaan sehingga pemerintahannya sangat menurun secara drastis. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurikma, NIM 201110095. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan judul Dinasti Mughal di India. Pembentukan pemerintahan Daulah Mughal tahun 1526 sampai 1858 Masehi ini berdiri di anak benua India. Seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah tahun 1501 Masehi di Iran, sementara Daulah di Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya, tahun 1300 sampai 1918 Masehi. Oleh karena itu, di antara 3 kerajaan besar dari periode pertengahan, Daulah Mughal inilah yang paling muda. Tetapi jauh sebelum ini, ekspansi Islam ke India sudah dilakukan pada masa Daulah Umayyah di Syria. Sedangkan Al-Karafi, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa iarah atau ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan kepada peminjam. Dengan demikian, menurut kelompok kedua ini, ariyah itu merupakan akad ibadah. Ketika itu, Hajjaj bin Yusuf, panglima perang Daulah Umayyah, mengirimkan pasukan ekspansi ke India di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim dan Qutaibah Ibnu Muslim bersama 6.000 tentara. Mereka telah berhasil menguasai India bagian barat, yaitu kini Pakistan, Bukhara, Kandahar, Samarkand, dan Sindh. Akan tetapi seluruh India belum dapat dikuasai dalam ekspansi yang pertama ini. Di belakang hari berdirilah Daulah Mughal di India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang penguasa Pergana tahun 1482 hingga 1530 Masehi, salah satu dari cucu Timur Lang, dan menjadikan Delhi sebagai ibu kotanya. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Margana, sehingga Babur mewarisi daerah Margana dari ayahnya. Ketika itu ia masih berusia 11 tahun. Yang pertama, Sultan Zahiruddin Babur pada tahun 1482 hingga 1530 Masehi. Yang kedua, Sultan Humayun pada tahun 1539 Masehi. Yang B, masa kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Sultan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Sultan Akbar I memegang tampuk kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang cukup lama pada tahun 1556 hingga 1605 Masehi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nisa dengan NIM 201110086. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Siti Nurikma. Pada masanya, Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan karena semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun dapat direbutnya kembali. Kekuatan pasukan Hemu atau Menteri Hindu pada masa Sher Khan Shah dapat dikalahkan bala tentaranya pada pertemuan Panipat II.
pada tanggal 5 November 1556 Masehi. Akbar I yang masih muda itu dibantu oleh Bairan Khan atau Wakil Sultan Akbar. Ia seorang Syiah yang setia membantu Daulah Mughal sejak dari Sultan Babur dan Humayun. Namun di belakang hari ia terlalu memaksakan paham sekte Syiahnya dalam pemerintahan Akbar I sehingga ia terpaksa diberhentikan oleh jabatannya sebagai Wakil Sultan pada tahun 1561 Masehi. Sultan Akbar I yang perkasa itu berhasil meneruskan program ekspansinya ke sebelah selatan, utara, barat, dan timur. Ke sebelah selatan, ia berhasil menaklukkan Malwa pada tahun 1561 Masehi, Sundar 1561 Masehi, Kerajaan Gond 1564 Masehi, Chitor 1568 Masehi, Rantabar 1569 Masehi, Kalinjar 1569 Masehi, Gujarat 1572 Masehi, Surat 1573 Masehi, Bihar 1574 Masehi, dan Bengal 1576 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.